Halo guys, balik lagi sama dengan gua Bang Jo Review. Mungkin di video kali ini agak sedikit beda ya guys, karena kalau biasanya teman-teman tuh kenal gua sebagai reviewer HP. Di video kali ini gua pengen expand channel ini nih guys. Jadi di video kali ini gue punya segmen baru, yaitu ngebahas motor-motor second. Dimana di episode pertama kali ini gue pengen ngebahas satu buah motor sport yang harganya tuh udah menarik banget nih guys, yaitu Ninja 250 SL atau yang kita kenal Ninja RR Mono. Nah, kebetulan di tahun 2024 ini bisa dibilang harganya tuh udah murah banget. Soalnya terakhir tuh gua cek di FB atau di OLX harganya tuh udah banyak banget guys. Yang jual motor ini dengan kisaran harga 10 sampai 15 jutaan. So, buat teman-teman yang emang lagi nyari motor sport dengan budget terjangkau tapi 250 cc dan punya nama gede kayak Ninja, teman-teman bisa nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan ini adalah video review dari Ninja 250 SL dan langsung aja check this out. Oke, first of all, sebenarnya gue agak sedikit menyayangkan ya guys. Kenapa motor sebagus ini di pasar Indonesia tuh kayaknya kurang diminati gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat secara desainnya, motor 250cc ini tuh menurutku punya desain yang kece banget nih guys. Bahkan punya desain yang nggak dimilikin sama motor 250cc lainnya. Seperti contohnya di motor ini teman-teman bisa lihat secara desainnya Ninja 250 SL ini tuh punya desain yang kelihatan racy dan juga slim banget. Dan ini menurut gua adalah sebuah kelebihan nih guys, buat teman-teman yang berjiwa anak muda yang suka desain motor racy dan juga sporty kayak begini. Nah, kalau menurut gua pribadi yang gua suka dari desain motor ini ada dari segi rangkanya yang menurut gua kelihatan nyatu banget sama desain motor ini. Karena desain rangkanya ini tuh kelihatan terekspos gitu guys. Dan menurut gue ini jadi eye magnet banget buat orang yang lagi ngelirik si Ninja 250 SL ini. Cuman memang terlepas dari desainnya yang kece ini, so far selama gue pakai ini motor tuh udah ada beberapa kekurangan yang gue temuin sepanjang gue pakai motornya. Yaitu yang pertama di bagian mica headlampnya guys, yang menurut gue gampang banget letak-letak sama posisi ridingnya menurut gue agak kurang cocok untuk dipakai sehari-hari. Nah, untuk poin yang pertama ini teman-teman mungkin bisa akalin dengan ganti mica headlampnya sama yang baru yang udah banyak dijual di marketplace online. Cuman di sisi lain teman-teman juga jangan lupa ya guys untuk ganti lampu bohlam halogennya yang panas ini jadi lampu LED supaya bisa lebih adem. Tentu ini untuk menghindari micanya tuh nggak meleleh lagi. Dan gue sendiri kemarin untuk merestorasi si mica headlampnya ini kurang lebih habis 250 ribuan guys. Dan menurut gue worth it banget untuk bikin mica headlampnya jadi kelihatan kayak baru lagi. Nah, ngomongin soal posisi ridingnya sendiri, menurut gua pribadi sih ini motor kalau untuk pemakaian sehari-hari agak kurang gitu cocok ya guys. Karena gua ngerasa posisi riding di motor ini tuh kayaknya emang sporty banget. Cuman poin plusnya, menurut gua motor ini tuh secara handlingnya berasa nyaman banget dan juga ringan guys. Ini menurut gua kalau seandainya teman-teman pakai di jalanan yang kosong atau teman-teman pakai untuk kebutuhan track day, ini menurut gua motornya udah mantep banget. Cuman memang kurangannya karena stangnya ini tuh pakai underyoke dan posisi ridingnya yang racy abis, jadinya untuk pemakaian di kondisi jalanan macet-macet menurut gua motor ini tuh agak kurang cocok nih guys. Tapi overall secara desainnya menurut gua motor ini tuh kelihatan kece banget. Dan kalau seandainya gue disuruh nilai secara overall desainnya si Ninja 250 SL ini, mungkin gue bakal kasih skornya di 8/10 guys. Karena emang desainnya ini tuh kelihatan kece banget. Nah, lanjut satu berikutnya yaitu kita ngebahas soal dari segi performa dari si Ninja 250 SL ini. Dari segi mesin di sini Ninja 250 SL dibekali sama mesin 250 cc 1 silinder 4 tak DOHC yang punya 6 percepatan nih guys. Untuk kompresinya sendiri motor ini tuh dibekali dengan kompresi 11,3/1. Yang dimana untuk pemakaian sehari-hari so far sih menurut gua secara panasnya ini menurut gua lumayan berasa ya guys. Kipas radiatornya ini tuh nggak jarang sering nyala terutama waktu gua lagi kondisi bermacet-macetan di jalanan. Tapi poin positifnya motor ini tuh secara torsinya enak banget guys buat dipakai di dalam kota dan punya konsumsi bensin yang menurut gua lumayan irit. Nah, dengan spek mesin kayak gini, Ninja 250 SL itu bisa menghasilkan 25 horsepower di dyno on wheel. Dimana dari segi mesinnya ini sebenarnya masih banyak banget potensi yang bisa di-upgrade nih guys. Mengingat basic mesinnya ini tuh sama kayak KLX 250 atau KLX 300. Intinya sih untuk dalam kota ini motor untuk stop and go udah enak banget.
Dan untuk performanya sendiri mungkin gue bakal kasih skornya sama di 8/10 juga nih guys. Karena emang di satu silinder menurut gue performa motor ini tuh udah oke banget. Nah, terus lanjut ngomongin soal suspensinya. Di sini menurut gue baik suspensi depan ataupun belakangnya si Ninja 250 SL ini tuh udah oke banget. Cuman mungkin buat teman-teman yang punya postur badan kayak gue gini, saran gue sih untuk shock belakangnya bisa di setel di preload yang paling keras ya guys. Ini dengan tujuan untuk mengurangi ayunan waktu kita lagi ngelakuin manuver atau cornering tipis-tipis pakai Ninja 250 SL ini. Dan ngomongin soal pengeremannya pun, so far gue juga ngerasa spek pengereman kayak Ninja 250 SL itu menurut gue udah cukup banget nih guys. Menurut gue remnya ini tuh berasa pakem banget untuk riding di perkotaan atau untuk kebutuhan balap. Cuman kekurangan yang paling berasa menurut gue dari motor ini sebenarnya ada dari segi vibrasi motornya nih guys. Ini mesinnya tuh menurut gue jujur berasa geter banget kalau dipakai untuk riding di 7000 rpm ke atas. Cuman kalau kata orang sih ini wajar guys, mengingat cc-nya yang gede tapi cuman dibekali dengan satu silinder aja. Nah, jadi tadi itu adalah video review gua tentang si Ninja 250 SL ini. Kalau untuk kesimpulannya, kita lihat dari segi harganya di pasar Indonesia sekarang, kayaknya motor ini tuh bisa dibilang under value banget ya guys. Harganya tuh sekarang kalau teman-teman cek, tadi seperti yang gue bilang ada di sekitar 10-15 jutaan. Cuman tetap aja guys, menurut gue dengan value to performance yang ditawarkan sama Ninja 250 SL ini, gue rasa sih harga segitu kayaknya agak kemurahan ya guys. Jujur menurut gue dengan dana segini, gue tuh bisa banget ngerekomendasiin Ninja 250 SL ini buat teman-teman beli. Soalnya untuk beberapa kelebihan lainnya, untuk part-part bodinya ini tuh menurut gua Ninja 250 SL itu bisa dibilang murah banget guys. Cuman ya gua emang harus fair di sini tuh jujur-jujuran aja, untuk harga mesinnya Ninja 250 SL itu bisa dibilang mahal banget. Even kalau teman-teman bandingin juga sama R25 yang punya 2 silinder, harga partnya itu lebih mahal di Ninja 250 SL ini guys. Jadinya saran gue sih buat teman-teman yang pengen beli Ninja 250 SL ini, saran gue teman-teman bisa cari yang kilometernya masih rendah atau sekitar di 20 ribuan gitu. Dan pastiin juga teman-teman kalau seandainya beli motor ini, teman-teman tuh isi olinya agak lebihan ya guys. Saran gue sih mungkin bisa di sekitar 1,3 atau di 1,4 liter untuk pergantian oli rutin. Dan juga teman-teman pastiin jangan sampai telat ganti oli guys, karena kalau seandainya bermasalah ini tuh bakal berabe banget. So palingan segitu dulu aja video kita untuk review dari Ninja 250 SL ini. Kira-kira nextnya teman-teman pengen gua nge-review motor apa lagi nih? Teman-teman bisa langsung tulis aja ya, langsung di kolom komentar. Jadinya paling segitu dulu aja video kita kali ini. Seperti biasa buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini ya guys. Gua Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.